Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19. Untuk edisi hari ini, Rabu 25 Agustus 2021, bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi update penanganan COVID-19 di seputar Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPL, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, kita coba buka catatan yang pertama dari Sidoarjo. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar dengan jumlah 45%, Kecamatan Sukodono Sidoarjo jadi tertinggi capaian vaksin COVID-19. Selengkapnya, Panji Harto silakan. Sahabat, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo menjadi kecamatan tertinggi dalam hal pemberian vaksin COVID-19 terhadap warganya. Angkanya mencapai 45%. Persentase ini lebih tinggi dibanding 17 kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mahmud, PLT Camat Sukodono, Selasa 24 Agustus pada Suara Sidoarjo mengatakan, ada 91.000 lebih warga setempat yang usianya di atas 17 tahun. Dari jumlah tersebut, hampir 34.000 warga sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk yang di Sukodono sampai dengan saat ini kurang lebih ada 34.000. Dengan rincian nakesnya 1.537, dari lansia di atas 60 4.978, dari pralansia usia 50 sampai dengan 59 3.244, dari pelayanan publik ini masyarakat ini adalah 16.910, masyarakat umum usia 18 sampai 49 adalah 66.869, remaja 12 tahun sampai 17 adalah 344, sehingga totalnya kurang lebih ada 34.000 sekian. Ini berapa persen itu, Pak? Kebetulan di Sukodono ini tertinggi ya di pencapaian vaksinasinya di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 45% dari usia penduduk 17 sampai 17 tahun ke atas. Sahabat, tingginya tingkat vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Sukodono selain karena kesadaran masyarakat setempat untuk divaksin, juga ditunjang oleh sinergitas tenaga kesehatan nakes di berbagai fasilitas kesehatan vaskes yang ada. Forkopimka Sukodono tidak hanya mengandalkan nakes dari puskesmas, tapi juga berkolaborasi dengan nakes dari klinik dan juga rumah sakit swasta yang ada di Kecamatan Sukodono. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar dengan jumlah 45%, Kecamatan Sukodono Sidoarjo jadi tertinggi dalam capaian vaksin COVID-19. Sahabat, dari Sidoarjo kita bergeser ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi informasi Bupati Gresik apresiasi serbuan vaksinasi massal di Wringin Anom. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Fandi Ahmadiani, Bupati Gresik, tinjau pelaksanaan serbuan vaksinasi massal yang bertempat di SMA Negeri 1 Wringin Anom pada Senin lalu. Untuk serbuan vaksin di Kabupaten Gresik diupayakan menggunakan sekolahan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Pihaknya sengaja menunjuk sekolahan sebagai tempat kegiatan vaksinasi massal karena di sekolahan sarana dan prasarananya sudah memadai, mulai dari ruangan, bangku, kipas angin, wifi, semua sudah tersedia. Pelaksanaan vaksinasi yang ada di SMA Negeri 1 Wringin Anom Gresik mendapatkan apresiasi karena tidak ada kerumunan massa, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, suntik vaksin hingga observasi. Pihaknya juga berharap ke depan dropping vaksin akan lebih banyak, sehingga dalam sepekan pihaknya juga bisa melaksanakan serbuan vaksin di 10 titik di masing-masing kecamatan. Sebagai penanggung jawab area, Dr. Andes Sukadi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wringin Anom Gresik juga menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sementara itu, Haji Abdul Qadir, Ketua DPRD Gresik, mengatakan bahwa sebagian dari percepatan vaksinasi sebenarnya konsentrasi pemerintah hari ini perlu diapresiasi. Dalam rangka mempercepat vaksinasi, maka perlu adanya beberapa lokasi yang dibuka.
Berkaitan dengan pasien positif yang diisolasi mandiri, Abdul Qadir juga mengatakan bahwa saat ini memang banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pasien isoman. Maka pemerintah juga menganjurkan untuk isolasi terpusat yang ada di Gelora Joko Samudro. Dengan tujuan percepatan vaksinasi. Mudah-mudahan Gresik semakin melandai kasus COVID dan program vaksinasi ini berjalan lancar. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar Bupati Gresik apresiasi serbuan vaksinasi massal di Wringin Anom. Baik, dari Gresik kita beralih ke Madiun, sahabat. Ada Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun dropping vitamin dan masker kepada Ketua RT di Kota Madiun. Selengkapnya Amanda, silakan. Pendistribusian obat dan masker dalam masa pandemi COVID-19 terus dimaksimalkan di Kota Madiun. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden terkait pengoptimalan ketersediaan obat-obatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi menambah vitamin dan masker di tengah masyarakat, yakni diberikan langsung kepada Ketua RT, seperti yang terlihat di RT 26 Kelurahan Klegen. Dengan langkah tersebut diharapkan warga masyarakat Kota Madiun tetap sehat dan tidak sampai sakit. Wali Kota menambahkan setidaknya terdapat 30.000 strip vitamin untuk masyarakat. Stok yang diberikan kepada masing-masing tentu berbeda, menyesuaikan kebutuhan. Namun Wali Kota menyebut satu keluarga minimalnya mendapatkan 1 strip vitamin. Selain itu juga disediakan masker. Setidaknya terdapat 2 dus masker dengan masing-masing berisi 100 masker. Masyarakat yang membutuhkan bisa datang ke Ketua RT masing-masing. Selain dropping kepada Ketua RT, pemerintah Kota Madiun juga sudah menyiagakan 8 gerai masker gratis. Pun juga terdapat 2 mobil masker keliling. Adanya fasilitas tersebut diharapkan agar masyarakat Kota Madiun tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tidak merasa kesulitan dalam mendapatkan masker gratis di Kota Madiun. Karenanya, Wali Kota berharap masyarakat tertib masker sebagai salah satu kunci menghentikan penyebaran COVID-19 di Kota Madiun. Kendaraan vitamin dan masker. Jadi gini, sesuai dengan instruksi Presiden kemarin, pertemuan, kita masih vaksin terus ini masih ya. Jadi ini SD, SMP, SMA, terus mahasiswa kita masifkan sampai besok juga ada vaksin di Lanut saya ambil. Kita akan mengejar 70% itu. Sasarannya yang SMP akan saya selesaikan. SMP, SMA kita kejar dulu. Tapi yang tim kesehatan, Puskesmas masyarakat, mahasiswa perguruan tinggi, ini kita kejar. Nah, di samping itu, isoman kita bawa ke isoter. Hari ini satu kelurahan ini semua sudah dibawa ke sana semua. Ini pokoknya 2 hari 3 hari harus selesai. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun, sahabat. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun dropping vitamin dan masker kepada Ketua RT di Kota Madiun. Kita beralih ke Blitar, sahabat. Ada rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar dukung percepatan vaksin di Indonesia. Vaksinasi Merdeka Semeru, wujudkan herd immunity di Kota Blitar. Selengkapnya, Afik silakan. Sebagai upaya percepatan vaksinasi di Kota Blitar, Polres Blitar Kota berkolaborasi dengan Kodim 0808 Kota Blitar kembali menggelar vaksinasi untuk masyarakat. Kali ini bertajuk Vaksinasi Merdeka Semeru berlangsung di Gedung Graha Patria Kota Blitar setiap harinya. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota saat dikonfirmasi Rabu 25 Agustus 2021 menjelaskan, vaksinasi Merdeka ini bagian dari bentuk percepatan vaksinasi di Indonesia. Dengan target 1.000 dosis per hari, tidak hanya warga Kota Blitar saja, namun siapapun boleh mengikuti vaksinasi ini, baik dosis 1 maupun dosis 2. Jadi pada prinsipnya TNI Polri dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi ini adalah melakukan percepatan. Kita sebagai trigger di Kota Blitar ini supaya target harian ya kurang lebih 3.000 per hari itu dapat kita penuhi ya. Vaksinasi Merdeka Semeru berlangsung setiap hari sebagai bentuk dukungan TNI Polri untuk mewujudkan herd immunity di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika Kota Blitar. Ya, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar dukung percepatan vaksin COVID-19 di Indonesia, yakni vaksinasi Merdeka Semeru, untuk mewujudkan herd immunity di Kota Blitar. Baik, sahabat, informasi dari Afik Rahardian tadi sekaligus menjadi informasi terakhir
dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, Rabu 25 Agustus 2021. Terima kasih untuk sejumlah LPPL Radio se-Jawa Timur yang juga menyiarkan secara serentak program ini, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Bradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malopati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.